Tes 1 2 3. Cie FOMO FOMO ular piton ya. Hari ini ular piton meledak kurang lebih sekitar, kita lihat berapa persen ular piton ya. Hari ini mulai jam 11 pagi. Sorry guys. Enggak mulai hari ini guys, dari kemarin lah ya. Anggaplah dari sini, dari tanggal 1 Februari ya. Kemarin ya. Dan sampai tadi udah meledak sekitar 53%. Kalau kalian invest ya 5 juta atau 3 juta udah dapat setengahnya kayak gitu ya. Dan ya ular piton masih naik di sini kalau kita perhatikan ya. Nah, nanti dibilang wah Bang CV nggak kasih info. Sorry guys. Bahas pit dan potensinya untuk long term. Udah aku bahas 1 bulan yang lalu ya. Waktu itu pit itu kok nggak salah harganya di sekitar 0,3 dan tadi sempat ke 0,6. Artinya udah hampir 100% kalau kalian serok di 0,3 sekian gitu ya. Kalian serok 10 juta ya, 1 bulan udah jadi 2 juta. Kalian serok 10 juta ya, 1 bulan jadi 20 juta ya. Nah, ini yang aku bilang, kalau kalian membeli koin yang benar ya, yang long term, dia akan ada masanya. Ingat, semua koin itu ada masanya dan setiap masanya itu ada koinnya. Jadi nggak semua kita beli, wah ini kok nggak naik-naik gitu. Kayak aku pit kan aku sangkut kemarin, udah aku bilang aku sangkut di sini 0,3 sekian. And then sangkut, aku averaging lagi di sini di 0,2. Masih diseret tuh sampai 0,23. Dan akhirnya dia ternyata bikin trap di sebelah sini dan membentuk IHNS ya. Kalau kalian jeli ya, di sini aku melihat pola IHNS, inverted head and shoulders, dan pembentukan leg kanannya ini perfect banget, mengakibatkan harga shark langsung naik ya. Nah, pit udah aku bahas, kalian cek aja videonya, ini ada videonya ya. Ini kalau nggak salah itu kapan ya? Ini habis ini ya, habis apa ini ya? Aku lupa ini tokennya apa namanya. Ya pokoknya habis launch pool ini ya, yang JP kemarin ya, yang gratisan 3 jutaan itu ya. Nah, kemudian masuk lagi ke sini nih. Cocok untuk portofolio long term, yang nonton ya udah pasti beli. Dan kemarin waktu di exclusive learning udah aku rekomendasikan lagi sebelum terjun. Itu tepatnya di sekitar Jumat lalu guys ya. Nah, di Jumat lalu tuh aku sempat bilang nih, pit list di Binance, sinyal udah dikasih Jumat lalu pas live learning. Jumat sekarang sudah meledak kayak gitu. Jadi butuh waktu seminggu aja untuk dapat sekitar 50 sampai 60%, itu sangat GG banget gitu ya. Nah, jadi itulah dia ya. Perlunya mempelajari fundamental, pelajarin. Jangan asal beli, wah ini koin bagus apa enggak, ini koin apa gitu. Jangan lihat FOMO ABC asal-asal asal-asal terus udah sangkut baru niatnya mau CL. Sampai kapan mau kaya kalau CL modal terus ya, depo terus, WD nggak pernah. Ya minimal kita tahu lah token apa, beli di mana, jual di berapa. Kalau yang main kayak gini kayak satu bulan bisa profit di atas 40-50% kan lumayan. Apalagi ini udah mendekati halving, di mana market akan semua terbang bergerak ke atas, semua orang akan teriak to the moon gitu ya. Nah, jadi pentingnya kita mempelajari fundamental. Meskipun kalian sangkut, kalian tetap tahu nih, dengan adanya fundamental dan teknikal kalian gabungkan, di mana teknikalnya kalian bisa dapat lagi harganya di mana, dan fundamentalnya kalian yakin harganya apa gitu ya. Dan ini akan luar biasa. Nah, Bang, pit apa sih gitu ya. Nah, kalian tonton aja video yang ini. Pit adalah the next chain link. Nah, kalau kita perhatikan hari ini link juga naik guys ya. Bedanya si pit ini si Solana di chain Solana. Tapi kalau di link kan ya ERC20 ya Ethereum. Nah, ini kurang lebih chartnya nih, hari ini link naik, hari ini pit juga naik kayak gitu. Jadi kita mulai bisa menebak, wah ini apa gitu ya. Apakah narasi Oracle ya? Narasi Oracle ya, karena Chainlink juga Oracle, pit juga Oracle gitu ya. Apakah narasi Oracle akan tergoreng di market selanjutnya? Nah, dari sini kita udah bisa bukan menebak ya, menduga. Kita bisa menyelipkan hipotesis sementara kita untuk narasi market selanjutnya yang akan tergoreng koin-koin apa ya. Jadi dari situ kita bisa dapat koin dan narasi kayak gitu. Nah, dengan tahu narasi kita bisa ngepick koin yang biasanya narasinya apa, koinnya apa, itu keciprat. Semua koin yang dengan narasi yang sama keciprat. Contoh koin AI dulu ya. Pemimpin AI siapa? Adalah Fed dan juga
AGIX ya waktu itu. Dan semua koin-koin AI tergoreng kayak gitu. Nah, intinya satu guys, ya. Kita melihat daripada apa sih namanya? Ininya, melihat daripada narasinya. Narasinya penting, naratif ya. Naratif dan narasi itu penting gitu. Nah, ini Chainlink tadi aku udah analisa dan ternyata analisanya untuk sideways saja, tapi nggak ini ya, nggak ngefek ya analisanya. Jadi kita kaput saja, kita tunggu lagi marketnya yang benar-benar oke dan GG ya. Tapi sejauh ini sih kita melihat kalau market ini kayaknya sedang mencari narasi-narasi baru gitu ya. Nah, aku belum dapat bocoran juga dari bandar sebelah ya. Insider lah, bukan bandar. Insider ya. Kita belum dapat lagi bocoran koin-koin apa yang mau dipump. Kayak kemarin ya, udah aku bilang layer 2 akan dipump. Kalian lihat OP. OP naik 200%. Nah, ini OP sebelum dia turun ya, sempat dia 200% guys. Nah, aku serok di 1,2. Aku serok di sini. 1,2, 1,3. OP udah tergoreng, udah all time high, narasinya udah valid, and then tergoreng lagi ARB. ARB layer berapa bang? ARB layer 2. Oke, tergoreng, naik juga. All time high juga. Narasi L2 apa lagi? L2. Iya, layer 2 apa lagi bang? LDO. LDO all time high juga. Wow, narasinya narasi keren semua, ya. Apalagi bang yang tergoreng narasinya? Yang L2 mental. Semua koin ini udah pernah aku bahas. Ya, kalian cek aja. Nah, ini mental jujur ini telat banget. Jadi karena telat aku udah malas analisa gitu ya. Padahal aku tunggu kemarin di sekitar harga di sini 0,5 0,4 gitu ya. Nggak kena guys ya. Nah, harusnya kalau aku yakin aku bisa HK, tapi itulah dia namanya ada resiko tadi kalau kita misalkan bukan FOMO sih ya. Aku kan udah pelajarin gitu maksudnya. Bukan FOMO, katanya koin ini bagus, katanya koin ini bagus, katanya ini bakal kesekian, OTW sekian, target sekian. Nah, kalau yang aku perhatikan, kita itu banyaknya kayak gitu, ya. Jadi yang sangkut pun kita jadi nggak confidence, nggak yakin, nggak akumulasi lagi. Padahal kalau misalkan dapat di harga bawah, dapat di harga rendah, apalagi ini market sebenarnya OTW tuh ke atas semua. Jadi dia turun itu cuman mungkin jemput harga-harga tertentu yang mana orang bisa akumulasi lebih banyak lagi. Bukan orang, bandar, orang yang pintar trading gitu. Sedangkan kita retail udah kemakan sangkut, udah diem bodoh gitu. Tapi kalau dengan adanya kita mempelajari teknikal, karena kemarin ada yang ngomong ya, teknikal itu nggak penting, ya, gambar-gambar halu, tarik-tarik garis itu hilang udah. Semoga dia nggak liquid ya. Pokoknya dia hilang setelah kejadian crash kemarin BTC 49.000 ke 38.000 ya. Nah, itu hilang dia ya. Nah, jadi dengan adanya teknikal kita bisa memprediksi, bukan 100% ya. Kita minimal tahu nih harganya udah ke Fibo sekian, harganya udah ke support yang di sekian. Ini otomatis sudah masuk kategori harga diskon. Apa yang akan kita lakukan? Actionnya apa? Jangan kita tahu analisa teknikal aja, actionnya nggak tahu. Mau buy atau mau sell, kita nggak tahu kayak gitu. Karena kebanyakan orang itu bisa beli tapi nggak bisa jual. Jualnya pas udah sangkut kayak gitu ya. Itu banyak banget gitu. Jadi pentingnya kita mempelajari yang namanya adalah teknikal gitu ya, minimal nggak bego-bego lah sama chart. Oke, and then di sini aku melihat Polkadot kayaknya bau-bau mau breakout ya, tapi ini daily. Ingat kalau daily efeknya itu nggak langsung wah ini kayaknya mau breakout bang, apakah besok langsung OTW terbang ya, kita nggak tahu guys. Market bukan punya bapak kita. Kita tinggal analisa, kita lihat polanya, kita pantau setiap hari, apalagi ini time frame daily, kemungkinannya naiknya ke berapa. Nah, ini Polkadot aku kemarin yang udah aku bahas ya, pas banget turunnya di sini, dan ini masih ada di VIP kalau nggak salah. Di YouTube juga aku sempat share kalau Polkadot, karena kemarin ada yang request. Dan sekarang dia lagi kepentok agak sedikit reject di sekitar Fibo 0,3 gitu ya. Nah, jadi yang Fibo dan support dan demand maksudnya ya, support dan demand juga gitu ya. Jadi that's why dia ada sedikit pantulan ketika harga menyentuh level-level tertentu ya. Nah, jadi ini sebenarnya psikologis. Di harga sekian ini support. Apa yang dilakukan orang? Apakah orang beli? Kayak gitu. Dan di harga sekian ini resist. Semakin FOMO orang, resist akan mungkin jebol. Dan semakin takut orang, ya, support akan juga bisa terjebol. Jadi kayak gitu guys. Kita perlu memperhatikan market itu sekarang lagi greedy, lagi rakus, atau lagi takut. Kayak gitu. Itu pentingnya mempelajari teknikal untuk melihat psikologis orang, karena semuanya ini bukan harga, semua ini bukan tentang harga, tapi ini tentang psikologis. Apa yang dilakukan orang-orang itu di market terhadap
kejadian yang terjadi terhadap harga. Harga itu kan cuma embel-embel kayak gitu ya. Embel-embel di sekian. Misalnya harga DOT sekarang di $6 misalnya. Ya psikologis orang ngapain? Apakah orang beli atau orang jual kayak gitu ya. Nanti misalkan harga DOT di $10. Psikologisnya ngapain? Orang beli atau orang jual? Sama. Semua itu sama tentang psikologis saja kayak gitu. Jadi semakin pentingnya kita belajar teknikal, itulah kita tahu psikologis orang di market ini ngapain terhadap level di harga-harga tertentu. See you on the next video. Bye-bye.